savitur parenyam Bargo devasya dhimahi Dio yona prachodayat. Bhurvuvah swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dhimahi Dio yona prachodayat. Bhurvuvah swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dhimahi Dio yona prachodayat. Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, Wanakam. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu yang dilaksanakan oleh TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik kali ini yang kita bahas yaitu peran ibu dalam agama Hindu. Nah, pemirsa, saya didampingi oleh narasumber kita yaitu Ibu Citrayani. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak. Baik, tadi juga doa dibawakan oleh anak-anak kita dari Pasraman Sri Karumariaman Kelambir 5 Kabupaten Deli Serdang. Nantinya anak-anak ini juga akan mengisi acara kita dengan lagu-lagu rohani atau bhajan. Baik pemirsa, kita langsung ke Ibu Yani. Bu Yani, tentang judul kita kali ini yaitu peranan ibu dalam agama Hindu. Nah, Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang harus diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya tentang ajaran-ajaran Hindu, Bu, dalam keluarga. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Raja. Iya, Bu. Pemirsa TVRI, selamat sore. Baik yang di studio maupun yang berada di mana saja. Berbicara tentang peranan seorang ibu di dalam ajaran Hindu adalah hal yang sangat mulia. Sebab makhluk satu-satunya yang secara transparan dapat memahami dan memberikan pengorbanan penuh terhadap keluarga. Umat sedharma yang berbahagia untuk menjalankan hidup menurut ajaran Sanadana Dharma atau yang sering kita sebut dengan ajaran Hindu, upaya membina keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Ini disiratkan di dalam Weda Manawa Dharma Sastra, yaitu Moksratam Jagatitaya Sya iti Dharma, yang artinya agama ataupun dharma bertujuan membina keluarga sehat sejahtera, bahagia secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin di sini bukan hanya semasa kehidupan, tetapi setelah badan jasmani terpisah pun kita harus mencapai kebahagiaan, yaitu mencapai moksa. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam mendidik anak. Tetapi di dalam tuntutan zaman terjadinya perubahan pada pola ekonomi dan pola pemahaman akan esensi keluarga terhadap pemahaman pendidikan anak-anak. Maka timbullah suatu ungkapan yang mengatakan, kumpul tidak kumpul, asal tetap makan, menjadi legitimasi seorang ayah yang pergi bekerja dari pagi hingga sore, meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah, sampai-sampai ada juga yang merantau ke luar negeri, sehingga mengurus dan mendidik anak dilimpahkan kepada ibu. Di dalam proses pendidikan,
Orang tua berkewajiban memberikan pemahaman dasar ajaran-ajaran agama, norma-norma susila, dan nilai-nilai etika serta sopan santun. Serta memberikan contoh-contoh konkret sebagai suri teladan atas pemahaman dasar ajaran agama yang dilandasi serada dan bakti terhadap Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ibu adalah seorang wanita yang melahirkan anak, menjadi orang pertama yang mempunyai hubungan ikatan batin terhadap emosi anak. Ibu sebagai sentral di dalam perkembangan awal anak yang memiliki sifat-sifat keibuan seperti merawat, menjaga, mengurus, serta mendidik anak. Ibu sebagai simbol dari kasih sayang dan wujud dari kasih sayang itu sendiri. Ibu adalah kasih sayang yang tiada terhentinya, dan ibu sendirilah yang menyebabkan surga itu menjadi kenyataan. Iya, seperti yang dikatakan surga di telapak kaki ibu, seperti itu ya, Pak Raza. Hanya peran besar seorang ibu dalam membina rumah tangga, dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis, ini perannya sangat besar. Benar, peran Pak. ibu seperti Benar, itu. Pak. Nah, pengorbanan penuh seorang ibu. Ibu mungkin bisa jelaskan nih pengorbanan apa saja ini? Silakan, Banyak Bu. Pak yang bisa dikorbankan oleh seorang ibu, mulai dari mengandung sebagai swadharma yang begitu kompleks yang diberikan oleh seorang ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, serta mendidik anaknya menjadi anak yang berbudi pekerti, mengantarkan anak ke masa depan sehingga menjadi anak yang suputra. Begitu Pak? Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Pemirsa mungkin bertanya-tanya juga ini, apa itu sebenarnya anak yang suputra? Kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan tentang sebenarnya apa itu anak yang suputra dalam kasih, Pak. Ibu yang membina, membesarkan dan mendidik anak dalam keluarga. Monggo, Terima kasih, silakan. Pak. Anak yang suputra adalah su yang artinya baik, putra adalah anak. Anak suputra adalah anak yang hormat dan patuh kepada orang tua dan leluhurnya, yang sudah mempunyai budi pekerti yang tinggi, taat di dalam mengajarkan, melaksanakan ajaran agamanya, bijaksana di dalam menentukan sikap di dalam pribadinya, dan bertindak secara bijaksana sehingga menjadikan kebanggaan bagi keluarga, terutama ayah dan ibunya. Iya, seperti itu. Artinya juga di dalam keluarga seorang ibu punya peran besar, tentunya juga didampingi oleh seorang ayah. Iya. Saya juga merasa ini juga, Bu. Kok ibu yang paling besar, ayah kan ikut juga, kan Iya, begitu ya, Bu ya. benar. Artinya seorang di keluarga itu ayah dan ibu yang mendidik anak-anaknya, berusaha agar anak-anaknya bisa berperilaku yang baik. Namun bukan saja di dalam keluarga, tentunya juga pengaruh lingkungan seperti itu, Bu. Benar. Terkadang anak yang kita didik, kemudian dia bergaul di lingkungan, lingkungan juga mempengaruhi watak dan sifat si anak. Nah, bagaimana cara kita sebenarnya agar anak ini tidak terpengaruh oleh lingkungannya seperti itu, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan, silakan, Bu. Pertama sekali seorang ibu harus menjadi menteri, seperti menteri pengawasan. Baik dalam fisik maupun mental anak harus tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pergaulan bebas, Iya, betul. seperti narkoba Iya. dan perkawinan di usia dini. Jadi seorang ibu dapat membangun karakter anak terlebih dahulu, seperti yang pertama, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Iya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan otak anak. Yang ketiga, dapat melatih anak kemandiriannya di dalam rumah, mau mendengarkan apa cerita anak, dan dapat membantu anak di dalam belajar dan bermain, dan mengerti sudut pandang anak. Apabila seorang anak mengalami tertekan,
seorang ibu harus dapat sekilas memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetahui bahwasanya anaknya di dalam tertekan. Maka seorang ibu harus dapat menguasai tentang perilaku-perilaku anak yang sehari-hari dilihat oleh seorang ibu dan dapat mengajarinya dengan pemahaman-pemahaman ajaran agama sehingga anak tersebut terarah dengan baik. Begitu ya Bu, artinya seorang ibu juga, memang ibu kan selalu berada di rumah ini Bu. Iya Pak. Kalau ayah, bapak itu kan mencari nafkah di luar. Memang peran besarnya ibu di sini. Dalam hal ini kan ibu memperhatikan perilaku si anak. Nah seperti ibu bilang tadi, seandainya perilaku anak sudah mulai berubah, ibu harus cepat tanggap ini. Mengapa dia bisa berubah? Kan begitu. Nah ada di posisi lain Bu, dalam satu keluarga, terkadang orang tua ini juga tidak bisa menjaga ini Bu. Contoh seperti ini, anak masih kecil-kecil, tetapi mereka bertengkar di depan anak. Nah ini secara psikologis ini mendidik anaknya. Anaknya melihat orang tua seperti itu. Mungkin ibu bisa punya sedikit saran dan pendapat atau bagaimana supaya orang tua ini kalau umpamanya bertengkar atau biasalah, namanya di dalam rumah tangga pasti ada riak-riak begitu Bu. Sebaiknya jangan di depan anak. Kan begitu. Kira-kira menurut Ibu gimana nih Bu? Apabila terjadi konflik di dalam keluarga, terutama suami dan istri, sebaiknya ini tidak dibicarakan di depan anak. Karena ini mempengaruhi pola pikir anak, mentalitas, intelektual dan emosional anak akan terganggu. Maka sebaiknya kita sebagai pasangan suami istri dan sebagai ayah dan ibu kepada anak, sebaiknya kita berbicara empat mata dengan berbicara yang baik. Makanya di dalam suatu keluarga itu ada harus saling mendukung, yaitu support time dari pasangan kita sendiri, sehingga tidak terjadinya konflik. Begitu Pak Raja. Jadi intinya janganlah bertengkar di depan anak, kan begitu ya Bu? Benar, ya? Pak. Maupun anak itu masih kecil ataupun anak itu sudah dewasa. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya. Pak. Apa saja ciri-ciri seorang ibu yang sudah berperan dalam ajaran Hindu dalam rumah tangga ini? Bagus sekali pertanyaannya Pak Raja. Bu. Seorang ibu yang sudah berperan di dalam ajaran Hindu, ciri-ciri pertamanya, yang pertama sekali adalah kesabaran menjadi kunci utama seorang ibu. Cinta di dalam segala situasi, dapat memiliki sudut pandang terhadap anak, dan tidak berbicara secara teriakan. Maksud saya di sini berbicara dengan efektif, tidak emosional. Ketika berbicara dengan anak, anak akan mudah memahaminya. Ketika berbicara dengan nada yang tenang. Betul. Begitulah anak-anak akan dapat memahaminya. Sehingga seorang ibu dengan mudah dapat mengajari anak-anaknya dengan ajaran dan pemahaman-pemahaman, serta mendidik anak yang menjadi suputra tadi. Seorang ibu harus dapat menceritakan hal-hal yang dihadapinya sehari-hari kepada anaknya, dan juga tidak gengsi untuk minta maaf kepada anak. Iya, betul Bu. Betul. Karena kesempurnaan adalah milik Sang Hyang Widiwasa. Seorang ibu juga manusia yang dapat membuat kesilapan-kesilapan. Betul Bu, betul. Maka dianjurkan seorang ibu tidak gengsilah meminta maaf kalau terjadi kesilapan kepada anaknya. Oke Bu, oke. Kita break sejenak Bu. Pemirsa, selanjutnya kita dengarkan dulu anak-anak kita dari Pasraman Sri Karumariaman Kuil Kelambir 5 Deli Serdang untuk menyanyikan lagu rohani, lagu bhajan. Mari sama-sama kita saksikan. Namaha.
Ya, kembali lagi dengan saya, pemirsa, Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, tadi kita sudah terpotong sejenak dengan pembahasan seorang ibu tidak segan-segan atau tidak malu apabila salah meminta maaf kepada seorang anak. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Terima kasih Pak. Di dalam keluarga, setiap rumah tangga pasti terdapat kesilapan-kesilapan. Baik seorang suami kepada istrinya maupun seorang anak kepada ibunya atau ayahnya. Di dalam segi keluarga, kita harus saling menopang. Di mana sisi-sisi kesalahan seorang ayah juga tidak gengsi harus minta maaf kepada ibu. Ini sebagai contoh atau pola pikir yang dapat diambil anak bahwasannya setiap kesilapan atau kesalahan harus melakukan meminta maaf atas kesalahannya. Jadi sebagai contoh idola seorang ayah atau panutan pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah menjadi motivator bagi anak di dalam keluarga. Harus minta maaf kepada ibu apabila membuat suatu kesilapan. Begitu juga seorang ibu. Ibu yang paling banyak berinteraksi kepada ayah dan anak. Jadi ibu juga harus tidak gengsi meminta maaf apalagi kepada anaknya. Anak harus kita berikan support sebagaimana kita memanusiakan teman-teman kita. Juga kita harus memanusiakan anak-anak. Bukan hanya karena badannya kecil, kita sesukanya menyuruh tanpa melihat wajahnya, membentak-bentak, memanggil dengan teriakan, itu sangat tidak efektif. Itu akan mempengaruhi mental, integritas anak-anak, sehingga karakternya menjadi buruk. Jadi di dalam sebuah rumah tangga, peran ibulah yang sangat penting. Dapat memberikan contoh yang konkret kepada anak-anak apabila terjadi kesilapan. Seperti itu. Sebagian besarnya ibu-ibu gengsi untuk minta maaf. Apalagi kepada anaknya. Wah, itu anak saya yang lahirin, saya yang besarin. Kenapa harus saya minta maaf kepadanya? Padahal itu sebagai contoh yang baik terhadap anak kita apabila dia keluar nanti setelah dia berbuat kesalahan, dia mengerti untuk minta maaf kepada orang lain. Itu ajaran yang harus diajarkan seorang bunda di dalam rumah sehingga anak-anak dapat mencontohinya. Seperti itu ya Bu. Terkadang begini Bu, di keluarga ini apalagi seorang ayah nih, bapak nih ya kan, yang cari nafkah kan begitu. Kadang-kadang kalau sudah salah gengsi untuk minta maaf kan gitu ya Bu ya. Oh, aku yang cari makan kok kan gitu. Benar Pak. Enggak perlu lah aku minta maaf. Orang aku yang nggak salah. Jadi terkadang gini, gengsinya kemudian merasa dia kepala rumah tangga. Benar, Pak. Lantas dia merasa dia lebih tinggi, tidak mau minta maaf. Sebenarnya yang Ibu katakan tadi itulah pembelajaran kepada anak-anak kita. Kelak nanti dianya di lingkungan luar, dia semakin besar, semakin tumbuh dewasa dan berumah tangga, dia akan menerapkan kebaikan-kebaikan ini kepada anaknya. Kan begitu ya Bu ya? Benar, Oke, Pak. pemirsa, kami buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin telepon interaktif ikutan dengan kami ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kita lanjutkan ini Bu, pembahasan kita. Bagaimana seharusnya peran seorang ibu untuk membangun atau membentuk karakter anak? Ini yang penting nih Bu. Anak itu karakternya dari kecil mesti kita bentuk ini Bu. Jangan sampai salah. Kalau anak ini salah arah, kita juga sebagai orang tua merasa bersalah. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Pertama sekali seorang ibu begitu lahir anak harus diberikan nama kan Pak? Iya. Jadi nama yang dibuat kepada anak harus dengan yang baik, yang mempunyai arti. Jangan asal-asalkan menaruh nama. Karena sebutan itu membuat istimewa kepada anak kita sendiri. Yang kedua, kita harus dapat mengoptimalkan otak anak.
Iya. Yang ketiga, kita harus melatih kemandirian anak di dalam rumah. Yang keempat, kita harus menyiapkan pesan-pesan moral dan etika. Yang kelima, kita harus mengajarkan kejujuran dan keterbukaan terhadap anak. Iya. Yang keenam, pesan moral yang disampaikan orang tua harus dipraktekkan di dalam rumah sehingga anak-anak melihatnya secara konkret, secara nyata. Jadi karakter anak itu terbangun karena adanya contoh-contoh konkret dari orang tua, yang mana salah, yang mana benar akan ditunjukkan oleh seorang tua. Salah satunya itu tadi, Pak. Apabila terjadi kesilapan, kita harus meminta maaf walaupun dia seorang ibu. Jadi anak-anak tadi terbangun karakternya bahwasanya wah ini salah, saya harus minta maaf. Sehingga karakter anak-anak tadi terarah dengan baik. Begitu, dan menjadikan alam sebagai sekolah bagi anak. Contohnya ada tanaman di pekarangan rumah, apabila mengalami kekeringan, seorang anak akan bisa menyirami tanaman tersebut. Itu suatu sekolah di luar sekolah, ajaran oleh guru di sekolah. Tetapi di rumah seorang ibu juga dapat mengajarkannya, mengasihi sesama makhluk hidup seperti kucing, binatang seperti lainnya, seperti itu, Pak. Iya, seperti itu ya, Bu. Jadi seorang anak ini memang ketika dia mulai tahu dunia luar, kita katakanlah mungkin dia di 3 tahun saja sudah bisa bermain di luar, kan begitu. Benar. Ya Bu ya, dia melihat lingkungan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak ini bahwasanya kita harus hati-hati. Pada saat sekarang ini kita ketahui, Bu, benar, narkoba itu beredar di mana-mana. Bahkan anak-anak kecil saja pun sudah ikut bisa jadi menikmati dan menjadi penjual narkoba itu. Nah, pesan-pesan apa mungkin Ibu bisa sampaikan? Bagaimana cara kita di keluarga agar bisa memperhatikan anak ini di lingkungannya, di luar daripada keluarga? Silakan, Bu. Nah, terima kasih Pak Raja, pertanyaannya bagus sekali. Seorang ibu seharusnya sebelum dapat mengajarkan ajaran-ajaran agamanya terhadap anak-anaknya, seorang ibu juga harus mempunyai konsep-konsep dasar. Adapun konsep dasar itu, yang pertama adalah satyam, yaitu kejujuran atau kebenaran. Seorang ibu harus bisa dapat berucap jujur, berpikir yang benar, dan bertindak di dalam kebenaran. Dan yang kedua, seorang ibu harus mempunyai dharma, yaitu kewajiban. Kewajiban di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Contohnya seperti menyiapkan makanan bagi keluarga, seperti itu ya Pak. Yang ketiga, harus mempunyai sewa, yaitu pelayanan. Salah satu contoh, mungkin Bapak pulang dari kantor, kita dapat menyajikan minuman tehnya, atau membantu mengangkat tas kantornya, itu satu bentuk pelayanan. Yang kelima adalah santi, damai. Di dalam diri seorang ibu harus terjadi dulu kedamaian. Ibu harus berdamai dulu dengan dirinya sendiri, baik di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, termasuk dalam fisik raganya. Apabila seorang ibu mengalami cedera, mungkin seorang ibu gampang mudah marah, sehingga anak-anak akan tertekan di dalam rumah. Jadi makanya seorang ibu harus berdamai dulu dengan dirinya sendiri. Apabila ibu sudah damai, sudah pasti bapaknya tenang. Kalau ibu damai, bapak tenang, berarti anaknya nyaman. Betul. Begitu. Jadi terkadang begini, Bu. Bapak baru pulang kerja nih, capek-capek ini kan begitu. Sementara begitu sampai rumah, ibunya merepet terus kan gitu ya Bu ya. Sebaiknya itu tidak dilakukan, Pak. Seperti itu. Jadi sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Dan itu juga bisa mengganggu mental seorang ayah, bisa jadi seperti itu. Karena pulang kerja capek-capek ya Bu ya. Oke. Peran ibu di sini memang luar biasa pentingnya sekali. Ibu jangan sampai stres kan begitu Bu. Benar. Kalau ibu stres,
ini akan kacau semua ini. Benar. Kan begitu. Nah, bagaimana menghindari ini, Bu? Artinya kan kita bilanglah secara ekonomi. Belum akhir bulan, uang belanja sudah mulai menipis nih, Bu. Iya. Kadang-kadang kebanyakan ibu-ibu di situ stresnya nih. Iya. Nah, bawaan tingkat emosinya tinggi. Benar. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Silakan, Bu. Inilah yang saya bilang tadi, seorang ibu harus juga menjadi seorang menteri. Iya. Baik menteri pangan yang selalu memberikan makanan dengan asupan gizi yang seimbang, menjadi menteri pendidikan, memberikan pendidikan terhadap anak-anak baik norma, susila, etika dan ajaran agamanya. Di dalam proses belajar mengajar harus terbentuk kepribadian yang baik. Sebab ini mempengaruhi mental, intelektual, emosional anak, dan psikologi anak akan terarah dengan baik. Sebagai menteri pengawasan tadi, mengawasi mental dan fisik perkembangan anak. Dan sebagai menteri ekonomi, seorang ibu harus dapat mengelola masuk keluarnya uang di suatu keluarga dengan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi sesuai dengan prioritasnya. Jadi pandai-pandailah seorang ibu mengatur gaji yang diberikan oleh seorang ayah dengan sesuai kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Jangan diprediksikan harga yang 500 dijadikan 700. Seperti itu. Kalau bisa kita jadikan 300 supaya ada dana untuk menabung di kemudian hari. Menjaga-jaga di akhir bulan. Menjaga di akhir bulan. Tapi terkadang gini, Bu, yang lucunya ini, Bu, ya. Begitu masuk bulan baru kan gitu kan. Si bapak gajian kan begitu. Ibu terima setiap hari masuk, Bu, paket. Nah, ini kadang-kadang pemborosan ini kan, Bu, ya. Benar. Maunya ini, mau beli itu kan begitu. Belum sampai pertengahan bulan, habis sudah uang belanja. Nah, itu terkadang yang sering terjadi di masyarakat kita. Namun kita berharap di sini ya kalau bisa nantinya ini ibu-ibu seperti yang Ibu bilang tadi, sebagai menteri perekonomian nih, menjaga ekonomi nih. Jangan sampai nanti belum sampai akhir bulan sudah mulai kandas nih. Apa namanya, jaga-jaga uang belanja, kan begitu, Bu. Nah, terlepas daripada itu, ibu ini seorang yang bisa dikatakan panglima di dalam keluarga ini yang menjaga semuanya. Ibu surga di bawah telapak kaki ibu, kan begitu. Dalam permohonan memberkati seorang ibu menjadi itu yang lebih utama. Contoh, memberkati seorang anaknya, agar anaknya bisa menjadi anak yang suputra di masa yang akan datang. Bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Seorang ibu dari awal mulai ia mengandung, melahirkan serta menyusui, pasti seorang ibu akan berdoa kepada Sang Yang Widiwasa mengharapkan anak yang suputra, Pak. Tetapi perubahan zaman, tuntutan zaman mengadakan perubahan-perubahan sehingga karakter-karakter anak menjadi keras. Jadi ibulah didampingi oleh seorang ayah harus memberikan pemahaman-pemahaman sehingga anak-anak mengerti situasi keadaan ekonomi di rumah tangga, sehingga anak-anak itu menjadi paham keadaan rumah tangganya dan tidak bertindak semena-mena. Contohnya, kawan saya mempunyai handphone yang model seperti sekian, saya juga harus yang seperti, kalau bisa yang lebih dari itu. Seperti seorang ibu harus dapat menjelaskan kepada anak mana yang penting. Handphone itu jauh lebih mahal harganya dengan pendidikanmu yang lebih tinggi. Baik, intinya begini, Bu. Ibu harus bisa memberitahukan kepada anak mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang belum penting. Iya, Pak. Kita jeda sejenak, Bu. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan anak kita dari Pasraman Sri Karumariaman Kuil Kelambir 5 untuk menyanyikan lagu-lagu bhajan. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan.
Hara Hara Mahadewa. உமையவளே அருள் புரிவாய் அம்மா. உமையவளே அருள் புரிவாய் அம்மா. ஓம்கார ரூபிணி அகிலாண்ட நாயகி. ஓம்கார ரூபிணி அகிலாண்ட நாயகி. அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் ஆதி பராசக்தி. அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் ஆதி பராசக்தி. உமையவளே அருள் புரிவாய் அம்மா. நான் செய்த பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பாய் அம்மா. நான் செய்த பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பாய் அம்மா. ஜெகதம்பிகே சிவரஞ்சனி. அம்மா ஜெகதம்பிகே சிவரஞ்சனி. உமையவளே அருள் புரிவாய் அம்மா. ஓம்கார ரூபிணி அகிலாண்ட நாயகி. அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் ஆதி பராசக்தி. உமையவளே அருள் புரிவாய் அம்மா. நான் செய்த பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பாய் அம்மா. அம்மா பொறுப்பாய் அம்மா. அம்மா பொறுப்பாய் அம்மா. நான் செய்த பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பாய் அம்மா. ஜெகதம்பிகே சிவரஞ்சனி. அம்மா ஜெகதம்பிகே சிவரஞ்சனி. அருள் புரிவாய் அம்மா. Oke pemirsa, masih dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Masih juga bersama Ibu Citra sebagai narasumber kami. Ibu Citra tadi terputus pembicaraan kita. Bagaimana seorang ibu bisa memanage, mengatur ini, mana yang perlu, mana yang tidak perlu.
Silakan, Bu. Seorang ibu sudah pasti dari awal mulai ia mengandung, melahirkan, menyusui sudah tahu tahap-tahap. Setelah ia menjalankan rumah tangganya kepada suaminya, mana kebutuhan dan mana keinginan, seorang ibu harus sudah dapat memastikannya. Sehingga di dalam keluarga tidak akan terbentur, di mana sisi-sisi ekonomi tersebut akan dikendalikan dengan baik. Jadi seorang ibu itu harus bisa mengendalikan di mana posisinya yang terletak dengan rapi, ditempatkan di tempat yang rapi, begitu juga di posisi keadaan mental anak-anak. Anak-anak tidak perlu diteriaki, tidak perlu dibentak, sehingga anak-anak tahu sendiri dengan aturan-aturannya. Dan juga si bapak juga mengerti. Ada juga bapak-bapak yang tidak mengerti ya Pak. Iya. Pulang-pulang kantor ya sembarangan letak sepatu mungkin. Jadi seorang ibu dari hal-hal yang kecil seperti ini sudah dapat memanagenya, maka hal-hal yang berikutnya sudah dapat seorang ibu memanagenya dengan baik. Artinya dalam satu keluarga juga harus ada saling pengertian ini ya, Bu, Saling ya? komunikasi. Saling komunikasi, pengertian. Iya, Jadi pengertian. artinya masing-masing sudah tahu tugasnya masing-masing. Benar. Kan, untuk meringankan pekerjaan seorang ibu. Kan Makanya Pak, seorang ibu juga harus menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Iya. Membagi tugas keluarga dengan memastikan bahwa rumah adalah tempat yang paling nyaman dan aman bagi keluarga, baik dari sisi kebersihannya maupun suasana di dalamnya. Artinya hati juga harus bersih. Benar, kan gitu, ya? benar. Baik, pemirsa, kami masih menunggu telepon interaktif. Bagi Anda ingin ikutan interaktif dengan kami ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Nah, ini yang lebih penting sekali, Bu. Iya. Terkadang begini, seorang anak dia bisa mengetahui bahasa ibunya, bahasa tubuhnya. Seandainya begini, dengan sesuatu makanan yang diberikan orang, dia melihat ibunya, boleh enggak? Kan begitu. Ibunya dengan bahasa tubuhnya sendiri atau dengan pandangannya sendiri, anak sudah bisa tahu ibunya mengizinkan atau tidak. Benar. Nah, bagaimana dengan bahasa ibu ini, Bu? Silakan, Bu. Kalau kita mempelajari love system language, Iya. bahasa tubuh katanya, seorang ibu orang yang pertama menjalin hubungan ikatan batin terhadap anak. Iya. Sehingga apabila seorang ibu membelalakkan matanya saja, seorang anak sudah memahaminya. Sudah memahami ya, Bu, ya? Bahwa itu sudah garis merah. Iya. Apalagi meneriakinya atau memarahinya. Dari sana seorang ibu dapat memahami otak anak. Iya. Di dalam otak anak terdapat 5 baterai. Dan baterai ini tidak harus kita cas selama 24 jam. Iya. Ada baterai anak, otak anak, yang pertama pujian. Ada juga otak anak yang baterainya sentuhan fisik. Ada juga otak anak yang baterainya hadiah. Ada juga otak anak quality time. Jadi seorang ibu harus mengetahui di posisi yang mana baterai otak anak tadi. Iya. Apabila pujian, seorang ibu seharusnya tidak pelit memberi pujian terhadap anaknya. Apabila pujian ini berkurang atau tidak jas, sama seperti handphone kita, Pak, harus dicaskan. Iya. Jadi anak-anak juga harus kita cas, memberikan pujian. Apabila seorang anak yang baterainya pujian tadi tidak kita berikan, dia pasti akan meledek temannya. Iya. Dia pasti Seandainya akan begini, Bu, sebentar saya potong. Seandainya begini, Bu, seorang anak melakukan suatu pekerjaan itu tuntas, seorang ibu atau ayah wajib memberikan pujian untuk memotivasi dia. Benar. Seperti itu, ya kan, Bu? Benar, Pak. Silakan, Bu. Benar, Pak. Jadi harus diberikan pujian. Iya. Apabila pujian itu kurang,
terhadap anak, anak akan memberikan satu reaksi, mungkin mengejek adiknya, mungkin membuli temannya, itu akibat karena dia nggak mendapat pujian. Ini terbawa sampai dia sudah menjadi bapak-bapak pun bisa mengeledek temannya, akibat karena kurang pujiannya dari orang tua. Begitu juga dengan sentuhan fisik. Sepulang sekolah, sebaiknya ibu memeluknya, menciumnya. Wah, anak mama udah pulang sekolah ya. Seperti itu. Jadi reaksi anak terhadap ibunya itu mempunyai ikatan batin yang sangat kuat. Sehingga anak-anak tidak dapat membuat suatu kecelakaan yang lain terhadap orang lain, seperti mencubit adiknya, mengganggu temannya. Itu akibat sentuhan fisiknya yang kurang. Karena baterai cas anak tadi adalah sentuhan fisik. Begitu juga hadiah, Pak. Seseorang anak itu baterai casnya mungkin hadiah. Sesuatu yang dikerjakannya, mungkin seorang anak itu kalau diberikan hadiah, dia sangat sportif. Mungkin belajarnya bisa berpacu. Wah, hari ini nilai kamu 7 ya. Besok kalau nilainya 9, mama belikan coklat jadi 2 ya. Seperti itu, Pak. Jadi itu memotivasi bagi anak. Dan dari situlah seorang anak tahu body language ibu, yang sistemnya love language system. Itulah yang harus dipelajari oleh seorang ibu. Begitu, Pak. Tapi intinya di dalam keluarga ini, seorang ibu juga harus bisa memahami tentang ajaran Hindu yang disebut dengan Trikaya Parisuda seperti itu, Bu. Tadi di pertama tadi Ibu sudah menyinggung itu. Yang pertama yaitu mendidik anak dengan menjaga pikiran anak ini. Yang kedua mendidik anak dengan menjaga ucapan. Yang ketiga yaitu mendidik anak dengan menjaga perilaku. Seperti itu. Nah, inilah yang harus sebenarnya diterapkan di dalam keluarga agar anak-anak ini nantinya tidak berkembang menjadi anak-anak yang nakal seperti itu, Bu. Intinya kita ajarkan anak-anak ini dengan etika sopan santun seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Seorang ibu setelah tadi mempunyai 6 konsep dasar tadi, seorang ibu harus mengajarkan kepada anaknya yang pertama adalah abiyasa, yaitu melatih kebiasaan baik di dalam diri anak. Contohnya seperti mengucapkan aksara suci Tuhan, menghafalkan mantra, menyanyikan lagu-lagu rohani seperti adik-adik kita tadi yang nyanyi bhajan, dan melakukan meditasi atau tianam. Yang kedua harus diajarkan tiaga, yaitu pengorbanan. Pengorbanan tulus ikhlas di dalam melakukan sesuatu hal tanpa merasa beban. Contohnya seorang ibu menyuruh anak pergi ke warung untuk sesuatu keperluan rumah tangga. Si anak akan melaksanakannya dengan senang hati, tidak merasa itu suatu pekerjaan atau beban. Yang ketiga harus diajarkan santosa, yaitu kebahagiaan. Puas menerima keadaan dan mensyukuri karunia yang diberikan Sang Yang Widiwasa kepada kita. Yang keempat, mengajarkan stita prajna, yaitu tangguh di dalam menghadapi sesuatu hal, rintangan yang datang ke hadapan kita. Seperti itulah seorang ibu harus mengajarkan ajaran-ajaran agama dan norma-norma susila serta etika dan sopan santun terhadap anak-anaknya, sehingga mengantarkan anak-anak tadi kesuksesan di kemudian hari dan menjadikan anak yang suputra. Begitulah, Pak. Seperti itu. Ada yang terlewat dari kita, Bu, sebenarnya. Ajarkan anak-anak untuk selalu beribadah. Nah, ini yang sering kejadian seperti ini, Bu. Seorang ibu atau seorang ayah menyuruh anaknya ibadah, sementara orang tuanya sendiri pun jarang beribadah. Ini sering terjadi nih, Bu. Benar. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana ini? Itulah, Pak.
suatu ikatan batin yang harus dikerjakan ibu kepada seorang anak dari awal anak itu lahir. Iya. Sebelum lahir, seorang ibu harus membaca paritara suci supaya ikatan batin anak dapat memahami ajaran-ajaran Sang Hyang Widiwasa, ajaran agama Hindu, dan dapat memahami ajaran itu setelah ia lahir. Iya. Setelah ia lahir, seorang ibu dapat dan ayah dapat memberikan contoh yang konkret. Umpamanya mengajak anaknya pergi ke kuil, dan di rumah membacakan mantra-mantra suci, mengajarkan lagu-lagu bhajan, membagikan buku-buku bacaan tentang keagamaan kepada anak, dan diberikan pemahaman-pemahaman seperti bacaan dari Bhagavad Gita, seperti itu, Pak. Iya, jadi ajarannya harus sejak dini ya, Bu. Betul, Anak Pak. setelah nanti dia remaja, kita ajarkan sudah agak susah kan. Benar. Begitu. Supaya anak ini menjadi terbiasa, maka dia diajarkan sejak dini. Iya. Baik, seperti itu. Ibu, terima kasih atas kehadirannya, Bu. Pemirsa, intinya dari pembahasan kita tadi ini, bagaimana cara kita mengasuh keluarga kita, bagaimana cara kita membina, merawat keluarga kita, agar keluarga kita nantinya menjadi keluarga yang sukinah. Pemirsa, kiranya pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TPRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.